Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Analisis Deret Berskala dengan Metode Semi-Average. Oke, ada baiknya sebelum presentasi ini dimulai, saya ingin memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada Priyapto Rizky Ananda, yang kedua ada Noviani, yang ketiga ada Forota, yang keempat ada saya sendiri Agi Firgiawan, dan yang terakhir ada Syahrul Gunawan. Oke, analisis deret berskala dengan metode semi-average. Di sini kita akan menjelaskan beberapa bagian. Ini ada pengertian deret berskala, ada komponen deret berskala, ada prosedur pencarian nilai tren dengan metode semi-average. Di sini ada dua bagian, ada data genap dan data ganjil. Data genap dibagi menjadi dua, antara lain komponen kelompok genap dan komponen kelompok ganjil. Dan untuk data ganjil itu sendiri ada menambahkan data tertengah, menghilangkan data tertengah, metode semi-average dengan Microsoft Excel, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, masuk ke pengertian analisa deret berskala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Rangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Oke, di sini kita masuk ke komponen deret berskala. Yang pertama ada tren sekuler, yang kedua ada variasi sikli, yang ketiga ada variasi musim, dan yang terakhir ada variasi random. Oke, di sini ada ciri-ciri tren sekulernya adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah, kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dalam jangka waktu 10 tahun ke atas. Tren sangat berguna untuk membuat ramalan atau forecasting. Metode yang biasa dipakai antara lain metode semi-average dan metode least squares. Dan yang kedua ada variasi sikli. Variasi sikli itu sendiri berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Perubahannya dari siklis ini agak lebih tidak teratur aja sih. Yang ketiga ada variasi musim. Variasi musim ini ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi musim memiliki pola perubahan dalam satu tahun dan cenderung berulang setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada variasi random. Variasi random sifatnya tidak teratur dan suka fluktuasi. Umumnya gerakan ini disebabkan oleh faktor kebetulan, misalnya disebabkan oleh peperangan, banjir, gempa bumi, perubahan politik, pemogokan, dan sebagainya. Akibatnya dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan, perindustrian, dan lain-lain. Sehingga gerakan ini sukar ditepiskan dalam suatu model. Oke, masuk ke prosedur pencarian nilai tren dengan metode semi-average. Prosedur pencarian nilai tren sebagai berikut. Yang pertama ada kelompokan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berskala yang sama. Yang kedua ada hitung semi total tiap kelompok dengan menjumlahkan nilai deret berskala tiap kelompok. Yang ketiga, carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi-average. Yang keempat, untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, untuk
Oke, selanjutnya di sini ada Noviani. Di sini Noviani akan menjelaskan data genap komponen kelompok genap. Ini adalah contoh soalnya. Sebelumnya ini adalah video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviani. NIM saya 12181384 dari kelas 12 4D05. Di sini saya akan menjelaskan tentang data genap komponen kelompok genap. Kita sudah menyediakan tabel dari tahun 2001 sampai 2008. Untuk mempermudah, kita membagi data kelompok menjadi dua. Dari 2001 sampai 2004 kita namakan sebagai K1 atau kelompok data 1, dan 2005 sampai 2008 kita namakan sebagai K2 atau kelompok data 2. Di sini juga sudah ada data persediaan sesuai tahun. Untuk mencari semi total, kita tinggal menjumlahkan kelompok data 1, persediaan dari kelompok data 1 sama dengan sum hasilnya adalah 252. Kemudian kelompok data 2 sama dengan sum hasilnya adalah 312. Setelah itu untuk mencari semi average, rumusnya adalah sama dengan average sebelumnya kita menentukan tahun dasar 2003. Untuk mencari semi average-nya yaitu sama dengan average hasil semi total K1 dibagi jumlah data kelompok atau disebut N. Hasilnya adalah 63. Semi average dari tahun dasar 2007 sama dengan average semi total dari K2 dibagi N. N-nya adalah 4. Hasilnya adalah 78. Setelah itu kita menentukan nilai X tahun dasar 2003. Karena kita di sini tahun dasar 2003, di sini kita input 0 sebagai tahun dasar dari 2003. 1. Min 2. Nilai X dari tahun dasar 2007. Di sini kita input 0. Kemudian 1. Nah, setelah itu di sini kita mencari tren awal tahun. Sesuai pertanyaan, berapakah persediaan awal tahun 2001 jika diketahui tahun dasar 2003? Sebelumnya, kita mencari nilai B. Rumusnya yaitu B sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi N. Mencari nilai B, X2-nya 78 dan X1-nya 63. Rumus B yaitu sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi jumlah data kelompoknya yaitu 4. Hasilnya adalah 3,75. Kemudian menentukan persamaan tren dari 2001 jika diketahui tahun dasar 2003. Rumusnya adalah sama dengan A dari 2001 sama dengan 63 ditambah B, jumlah B-nya 3,75 dikalikan X, nilai X-nya yaitu min 2. Hasilnya adalah 55,5.
untuk mencari persamaan tren 2008 sama dengan 78 ditambah nilai B-nya 3,75 dikalikan X dari 2007 X dari 2008 ya, karena yang ditanyakan berapakah presiden awal tahun 2008. Hasilnya adalah 81,75. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini ada hasil perhitungannya. Di sini Faurota akan menjelaskan data genap komponen kelompok ganjil. Ini contoh soalnya. Ini penjelasan dari cara mengerjakan contoh soal tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faurota Reva, NIM 1218219, kelas 12405. Saya akan melanjutkan membahas mengenai analisa deret berkala dengan metode semi-average dengan data genap komponen kelompok ganjil. Di sini ada data dari tahun 2010 dengan persediaan barang 2001 sampai 2010, dan di sini juga ada pertanyaan, tentukan trail awal tahun 2001 sampai 2010 jika tahun dasar sudah diketahui. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bagi data menjadi dua kelompok sama besar. Karena datanya ada 10, maka kita bagi 5 tiap kelompok. Kelompok pertama sampai kelompok kedua 2001 sampai 2005 dan 2006 sampai 2010. Sekarang kita akan menentukan periode dasar tahun atau nilai X. Oke. Karena 2003 dan 2008 berada di tengah-tengah tiap kelompok, maka ini sebagai periode dasar tahun. Oke. Tentukan nilai X 1, ini 2, atasnya adalah min 1. Oke. Juga ini 2008. Setelah kita menentukan nilai X, kita akan mencari total tiap-tiap kelompok. Saja pakai rumus sum. Kita blok. Kita juga di tab kelompok kedua. Sekarang kita akan menentukan nilai X tiap-tiap kelompok atau nilai A, nilai tren pada tahun dasar. Karena ini kita langsung saja carinya ke rumus average dibagi 5, karena tiap kelompok kita bagi ada 5 juga sama. Kedua 5. Oke. Setelah kita mendapatkan nilai X, sekarang adalah kita coba mencari nilai B. Nilai B adalah X2 kurang X1 per N. Maka ini saja dengan
2 kurang X1. Maaf. Bagi 5. Oke. Setelah kita mendapatkan nilai B, maka yang terakhir yang kita lakukan adalah kita menentukan trial awal tahun. Di sini kita akan mencoba mencari salah satu menggunakan rumus Y sama dengan A0 tambah BX. Kita substitusi nilainya. Kita coba mencari 2001, tren awal tahun 2001, memakai data tahun dasar 2003. Berarti tambah nilai B, kita masukin nilai B dikali maaf, sekarang kita akan mencoba mencari nilai berdasarkan trial awal tahun di 2008 dengan tahun dasar 2008. Kita akan mencari 2006. Langsung saja masukin nilainya. Nilai B. Oke teman-teman, itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk hasil akhirnya kan saya udah coba bikin. Ini adalah hasil akhir dari penjelasan saya. Terima kasih. Dan ini adalah hasil perhitungannya. Sahrul Gunawan akan menjelaskan tentang menambahkan periode tahun pertengahan. Berikut contoh soalnya. Oke. Di sini soalnya ada dua. Berapa persediaan awal tahun 2001 jika diketahui tahun dasar 2003. Dan yang kedua ada berapakah persediaan awal tahun 2007 jika diketahui tahun dasar 2006. Oke, di sini ada penjelasan videonya. Prosedur pencarian nilai tren dengan metode semi average. Menambahkan periode tahun tertengah. Seperti judulnya, sini saya sudah membuat tabel yang sama. Cara sederhana, kita tinggal menambahkan data di tengah. Ini saya sudah kosongkan satu dan saya akan menambahkan data tahun 2004. Nah, ini pertanyaannya, berapakah persediaan awal tahun 2001 jika diketahui tahun dasar 2003? Tahun dasar 2003. Nah,
Berarti kita tandai tahun dasarnya yaitu 2003. Tapi sebelum itu kita pecah dulu data ini menjadi dua kelompok. Di sini ada 8 ya, jadi saya bagi 2 jadi 4. Jadi 4 ya. Ini 1 2 3 4. Ini adalah kelompok 1 atau K1. Dan ini kelompok 2 atau K2 ya. Untuk mencari nilai tren ya, kita harus menghitung semi total ya dari K1. Berarti kita total persediaan di tahun 2001 sampai 2004 40 tambah 76 tambah 86 tambah 50, totalnya 252. Dan untuk semi average-nya yaitu jumlah total atau semi total dibagi jumlah data. Berarti 252 dibagi datanya ada 4 dibagi 4 sama dengan 63. Ini untuk nilai A dan juga X1. Untuk mencari nilai X, kita lihat dulu tahun dasarnya, yaitu tahun dasar 2003. Tahun dasar untuk mencari nilai X selalu diawali dengan 0. Jadi di sini 0, untuk ke atas minus. Jadi min 1, min 2 dan seterusnya. Ke bawahnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tadi pertanyaannya berapakah persediaan awal tahun 2001 jika diketahui tahun dasarnya 2003. Nah, di sini nilai X merupakan jarak awal tahun, berarti jarak awal tahun dari 2003 ke awal tahun 2001 ialah min 2. Berarti nanti nilai X-nya adalah min 2. Perlu diingatkan lagi, untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan Y aksen sama dengan A plus BX. Dan untuk B-nya, rumusnya B sama dengan X2 diambil X1 dibagi N min 1. Kita akan menghitung persediaan awal tahun 2001 jika diketahui tahun dasar 2003. Diketahui A-nya ialah 63. Hanya 63. Jarak tahun 2003 ke awal tahun 2001 atau X-nya ya. X-nya min 2. X-nya min 2. Dan B-nya
B-nya. B yaitu X2 diambil X1. Berarti X1 kita hanya mempunyai nilai X1 ya. Jadi kita harus mencari nilai X2 terlebih dahulu. Ya, caranya sama seperti mencari nilai X1 ya. Untuk mencari nilai X2 ya. Soalnya persediaan awal tahun 2007 dengan tahun dasar 2006. Tahun dasarnya 2006. Berarti ini kita total terlebih dahulu. Totalnya adalah 300 ya. Dan ini sama ya. 300 kita bagi 4 sama dengan 75 untuk nilai A dan juga X, dan ini untuk berlaku untuk X2 ya. Karena sudah seperti ini, kita tentukan aja nilai X nya untuk tahun dasar 2006 ya. Untuk tahun dasar 2006 kita selalu awali dengan 0 ya, bawah 1 dan ke atas min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Persediaan tahun 2007, berarti nilai X nya adalah 1. Lalu kita bisa mencari nilai B-nya. Ya, nilai B-nya adalah 63 ya, maaf, X2 75 kurang 63 dibagi N. Nah, N ini adalah jumlah data. Berarti jumlah datanya yang sudah terbagi tadi 4. 1, 2, 3, 4. Min 1 berarti 3. 75 diambil 63 dibagi 3, hasilnya adalah sama dengan 4. Nilai B 4. Kita sudah tahu nilai B-nya adalah 4. Nilai B-nya adalah 4. Persamaan tahun 2003 ke awal tahun 2001. Persamaan tren dengan tahun dasar 2003 ialah Y Xn sama dengan 63. Jadi berapakah nilai tren awal tahun 2001 dan awal tahun 2001? Caranya Y Xn sama dengan, kita hitung rumus Y nya ya, hitung nilai Y nya. A nya tadi 63 plus B nya 4 X. Y Xn 63 plus 4 X nya tadi, X nya untuk tren awal tahun 2001 2 min 2 Y aksen sama dengan 63 4 dari 2 min 8. Y aksen sama dengan 63
min 8, 55. Jadi tren awal tahun 2001 ialah 55. Sedangkan tren awal tahun 2007 ialah nilai A-nya 75, nilai X-nya adalah 1, dan nilai B-nya 4. Untuk mencari nilainya, Y aksen sama dengan 75 tambah 4 X Y aksen sama dengan 75 tambah 4 1 Y aksen sama dengan 75 tambah 4 Y aksen sama dengan 75 tambah 4 79. Nah, ini adalah nilai untuk tahun 2007. 79. Dan di sini ada penyelesaiannya. Hasil akhir, maaf, mungkin. Oke, di sini Ryokto Rizky Ananda akan menjelaskan tentang menghilangkan periode tahun pertengahan. Ini contoh soalnya. Berikut adalah video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryokto Rizky Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data berkala dengan menggunakan metode semi average ketika bertemu dengan kelompok data ganjil. Di sini dapat kita lihat ada contoh dari kelompok data ganjil, dimulai dari tahun 2001 hingga 2007. Cara mengelola data ganjil salah satunya adalah dengan menghilangkan tahun tengah dari nilai tersebut sehingga menjadi kelompok data genap. Di sini, maka saya akan menghilangkan tahun dari tahun tengahnya, yaitu adalah 2004. Kemudian kita bagi menjadi dua kelompok. Pertama K1 dan K2. K1 memiliki nilai tahun 2001, 2002, dan 2003. Jumlah penjualannya secara berturut-turut adalah 40, 76, dan 86. Dan untuk kelompok 2 dimulai dari tahun 2005, 2006, dan 2007. Penjualannya secara berturut-turut adalah 65, 75, dan 70. Pertama yang kita lakukan di sini adalah mencari nilai rata-rata atau nilai A. Rata-rata dari 40 ditambah 76 ditambah 86 dibagi 3 sama dengan 67,3. Dan rata-rata dari 65 ditambah 75 ditambah 70 dibagi 3 adalah 70. Di sini kita telah mendapatkan nilai dari A K1 dan A K2. Kemudian kita akan mencari nilai B. Nilai B adalah A dari K2 dikurang A K1 dibagi tahun tengah dari K2 dikurang dari tahun tengah K1. A dari K2 dan K1 adalah 70 dan 67,3. Kita kurangkan terlebih dahulu. Setelah mendapat nilainya, kemudian kita bagi dari pengurangan tahun 2006 dikurang 2002, yaitu 2,7 dibagi 4. Maka kita mendapatkan nilai B sama dengan 0,67.
Selanjutnya, kita akan mencari nilai Y. Nilai Y adalah A ditambah B dikali X. Contoh, kita akan mencari nilai dari Y1. Y1 adalah nilai Y dari kelompok tahun pertama atau K1. Nilai A dari K1 adalah 67,3 ditambah nilai B adalah 0,67 dikali nilai X yaitu 6. Nilai X dari tahun K1 didapat dari tahun terakhir yaitu 2007 dikurang dari tahun tengah kelompok tahun pertama yaitu 2002. Maka kita akan mendapatkan nilai 5. Kemudian nilai 5 itu ditambah 1 yang menjadi 6. Hasil dari Y1 adalah 71,32. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada hasil perhitungannya. Oke, masuk kesimpulan, analisis data berskala memungkinkan untuk mengetahui suatu perkembangan atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Oleh karena itu, data berskala terdiri dari beberapa komponen karena adanya pengaruh dari komponen-komponen tersebut. Lalu mengalami perubahan sehingga apabila dibuat grafiknya akan menunjukkan suatu fluktuasi, yaitu gerakan naik turun. Dengan metode rata-rata semi tidak diperlukan gambar atau grafik karena kita dapat memperoleh nilai ramalan langsung dari persamaan dan hasil perhitungan akan lebih cepat serta akurat apabila dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.